proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah refleksi syukur kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hari ini kita bersyukur dan merayakan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah memelihara dan menuntun bangsa dan negara kita. Kita berdoa agar Allah terus memberkati dan melindungi bangsa ini. Kita juga berkomitmen untuk menjadi agen pemulihan dan pembaruan bagi bangsa dengan menghidupi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bersama dengan kebersamaan gereja-gereja. Karena itu mari kita menghadap Tuhan dengan penuh syukur dan pengharapan.
duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan sabda penuntun, yakni mandat kepada kita di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, yang demikian. Usahakanlah kesejahteraan ke kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
cahaya surya yang cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk tanah air yang kaya dan subur. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami, yakni kemerdekaan yang sudah Engkau berikan. Kiranya kami ditolong untuk menjadi agen pemulihan dan pembaruan bagi bangsa ini. Karena itu kami menyediakan diri untuk mendengar sabda-Mu. Biarlah Engkau berbicara dan menolong kami untuk mengerti dan melakukan sabda-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan pemulihan dan pembaruan. Kami siap menerima sabda-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Kisah Rasul 6 ayat 1-7 yang demikian sabdanya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini memang tidak secara khusus gereja kita GKJ Karangpandan mengadakan ibadah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Tetapi melalui refleksi pada kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan karya Tuhan bagi bangsa kita. Dan terkhusus pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu judul, yakni menjadi agen pemulih
dan pembaru bagi bangsa. Menjadi agen pemulih dan pembaru bagi bangsa. Kiranya itu menjadi hal yang betul-betul kita pahami dan kita lakukan di dalam hidup kita. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak kita mensyukuri kemerdekaan kita dengan sukacita, dengan menyatakan merdeka, merdeka, merdeka. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Kiranya itu menyemangati kita untuk menghidupi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, dalam bahasa Sanskerta atau asal serapan kata merdeka, yakni mahardika, sebenarnya artinya adalah kaya, sejahtera, dan bebas dari segala belenggu. Itu yang disebut dengan mahardika atau merdeka. Namun pertanyaannya, sudahkah bangsa ini bebas dari belenggu? Kalau dikatakan kaya, bangsa ini memang kaya. Kalau dibilang sejahtera, kuat, ya relatif tergantung bagaimana kita memahami tentang kesejahteraan dan kekuatan. Tapi sebenarnya kalau bisa memanfaatkan dengan baik, tentu sejahtera. Nah, yang jadi pertanyaan utama adalah apakah bangsa ini masih terbelenggu akan sesuatu? Nah, apa yang menjadi belenggunya? Apa yang membelenggu, yang masih mengikat bangsa ini? Sehingga rasanya berat sekali. Ada hal-hal yang diimpikan, yang diharapkan bagi bangsa ini. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian juga punya mimpi, punya harapan yang baik bagi bangsa ini. Tapi nampaknya ada sesuatu yang sulit. Entah itu karena kemiskinan, entah itu karena kelaparan, entah itu karena kurangnya literasi, sehingga orang tidak sungguh-sungguh paham, mengerti tingkat pendidikan yang mungkin belum merata, atau mungkin terbelenggu karena dosa-dosa yang dilakukan. Tidak sedikit berita yang kita dengar dari media massa, entah itu benar, entah itu di framing sedemikian rupa supaya bisa dipakai untuk mengarahkan pandangan publik. Dan sebenarnya di era postmodern ini kita atau kebanyakan dari kita sudah mulai lelah dan kemudian sudah tidak peduli apakah berita itu benar atau berita itu salah, kebenaran mana yang perlu dipercayai, dan kemudian menetapkan bahwa ya sudah, aku jalani kebenaranku sendiri. Mungkin kebanyakan dari kita sudah sampai di titik itu. Aku tidak pedulilah bangsaku ini seperti apa, yang penting aku menjalani kehidupanku, menjalaninya supaya aku bebas, tidak terbelenggu oleh pikiran, oleh perasaan, oleh hal-hal yang itu akan membuat diriku merasa sedih, merasa tidak bisa berkembang. Tapi betulkah pemikiran yang demikian? Siapakah yang sebenarnya bertanggung jawab atas bangsa ini? Siapakah yang sebenarnya bertanggung jawab untuk melepaskan bangsa ini dari belenggu itu? Apakah pemerintah? Kita membebankan semuanya kepada pemerintah dengan mengatakan bahwa, lah pemerintah bekerja apa? Pemerintah melakukan apa? Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah
postingan tentang data ya, penghasilan atau pemasukan negara yang 80% lebih itu berasal dari pajak. Terus kemudian salah satu orang mengatakan, ini buktinya sebagian besar pemasukan negara dari pajak, dari rakyat. Lalu apa yang dilakukan pemerintah kepada rakyat? Kenapa pajak yang sudah dikumpulkan oleh rakyat kecil kemudian dikorupsi, kemudian disalahgunakan, kemudian dihambur-hamburkan? Itu statement yang disampaikan oleh salah seorang warga negara. Tapi apakah kemudian kita hanya membebankan persoalan ini kepada pemerintah? Sebagai bangsa dan negara, tentu sebenarnya kita turut bertanggung jawab. Siapa yang memilih mereka? Kita. Yang memilih adalah kita. Oh, saya nggak merasa memilih kok. Mungkin kita merasa begitu atau menyatakan demikian. Tapi bukan berarti dengan begitu kita lepas dari tanggung jawab itu. Selama kita mengaku sebagai warga negara Indonesia, kita turut bertanggung jawab. Bukan hanya tentang pajak, tetapi tentang bagaimana menghadirkan pemulihan dan pembaruan bagi bangsa kita. Terlebih, sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita diajak untuk menyadari, diajak untuk meratapi, dan diajak untuk mengupayakan pemulihan dan pembaruan itu. Menyadari apa? Menyadari apa persoalannya? Apa dosa-dosanya? Apa kesalahannya? Apa yang perlu diperbaiki? Kita mesti tahu, kita mesti sadar. Kita introspeksi kepada diri, tapi kita juga melihat secara kritis kepada apa yang sudah dikerjakan di tengah lingkungan masyarakat kita, yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kita mesti kritis. Kita mesti sadar. Kita mesti melek. Maka kalau kita harus sadar, berarti kita tidak boleh acuh tak acuh. Harus peduli, karena harus sadar. Kita harus tahu perkembangan yang terjadi. Kita harus tahu dibawa kemana anggaran uang rakyat. Kita harus tahu apa-apa saja yang dikerjakan. Cari tahu dari sumber yang benar. Kita mesti sadar. Lalu kemudian kita meratapi kalau memang ada dosa, ada kesalahan. Di hadapan Allah kita mewakili bangsa ini sebagai imam yang mendoakan, yang mengupayakan yang terbaik. Tetapi juga dalam tingkah laku kita mesti mengupayakan. Melalui apa yang kita kerjakan sehari-hari. Melalui bagaimana kita memberi warna di tengah masyarakat. Itu. Tapi mungkin kita mengatakan bahwa itu bukan hal yang mudah. Itu sulit. Dan mungkin beberapa dari kita terhalang oleh pemikiran atau pandangan bahwa kita ini minoritas. Saya sering mengatakan kepada kita bahwa kita ini spesial, limited edition. Rasanya jadi berbeda ketika kita memahami diri kita sebagai limited edition dibanding dengan kita memahami diri kita sebagai minoritas. Mari kita pahami bahwa Tuhan sudah memilih dan menempatkan kita di sini, di bangsa ini, maka kita harus mengusahakan kesejahteraannya. Seperti Yeremia 29 ayat 7 tadi. Usahakanlah kesejahteraan ke tempat di kota di mana kita ditaruh oleh Tuhan. Di bangsa di mana kita ditaruh oleh Tuhan. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Nah, itu yang mesti kita upayakan. Kita bisa kok berbuat sesuatu. Dari mulai yang sederhana di sekitar kita.
Kita belajar dari Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7 tadi. Para rasul menyadari bahwa semakin banyak jemaat Kristen yang bertambah di dalam persekutuan itu, semakin sulit bagi mereka untuk bisa memperhatikan satu persatu. Bahkan sampai terjadi janda-janda dari kalangan orang Yunani itu terabaikan pelayanannya. Maka mereka protes. Apakah kami dibedakan? Kami keturunan Yunani, orang Yunani terus dibedakan dengan orang Ibrani. Kalau orang Yahudi pasti melakukan itu. Tapi kalau jemaat Kristen, kita menyadari bahwa semuanya sama di hadapan Tuhan, baik itu Ibrani maupun Yunani. Maka mereka protes, kok kami terabaikan? Lalu para rasul menyadari, introspeksi diri menyadari, dan kemudian mengambil tindakan. Ayo, jemaat Tuhan, kita rapat, kita sidang jemaat. Ayo pilih 7 orang dari antara kamu dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat yang baik, secara spiritual, secara rohani orang yang baik, secara watak orang yang baik, dan perbuatannya pun terkenal baik. Lalu 7 orang itu dipilih dan ditentukan untuk ikut melayani secara khusus sebagai diaken, sebagai orang-orang yang melayani meja, atau orang-orang yang melayani pelayanan-pelayanan kasih bagi jemaat. Apa tuh pelayanan kasih itu? Mungkin kalau saat ini kita memahami pelayanan kasih itu seperti patuen, ya, atau perkunjungan. Pelayanan kasih itu apa? Oh, memperhatikan saudara-saudara yang punya kebutuhan tertentu, kebutuhan khusus. Oh, melayani seripah. Oh, melayani kebutuhan pendidikan jemaat. Nah, itu bisa kita kerjakan. Kalau kita merasa mungkin, wah terlalu muluk-muluk mikir bangsa, kita bisa mikir bangsa mulai dengan memikirkan kebutuhan saudara-saudara kita. Dengan melakukan pelayanan kasih. Kita bisa melakukan secara pribadi ataupun bersama-sama. Dan akan lebih baik lagi kalau kita bisa ikut terlibat di dalam pelayanan diakonia di gereja. Entah itu beasiswa, entah itu pelayanan seripah, entah itu patuen untuk yang sakit, untuk yang jompo atau tidak bisa datang ke gereja karena keterbatasan fisik dan sebagainya. Mari kita kerjakan itu. Itu adalah contoh hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi agen pemulihan dan pembaru bagi bangsa kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memampukan kita dan menggerakkan kita mengambil bagian itu. Tuhan memberkati. Mari kita renungkan di dalam saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau sudah melepaskan kami dari belenggu penjajahan. Bahkan di dalam iman Engkau telah melepaskan kami dari dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan kami ditolong, juga menjadi rekan sekerja Allah, menjadi agen pemulihan dan pembaru bagi bangsa kami, bagi lingkungan kami, dimulai dengan hal-hal sederhana yang bisa kami kerjakan melalui memperhatikan kebutuhan saudara-saudara kami. Tolonglah dan mampukanlah kami supaya kami bisa terlibat di dalam pelayanan diakonia, baik secara pribadi maupun bersama-sama ataupun terkoordinasi di dalam komisi diakonia. Dan biarlah kami mengupayakan kesejahteraan bagi saudara-saudara kami, kesejahteraan bagi kampung kami, kesejahteraan bagi kota kami, dan kami percaya itu menjadi salah satu cara untuk kami terlibat di dalam upaya menyejahterakan bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, ampuni segala dosa kami dan pemimpin kami, tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan kepada Allah, yang mengambil
hal yang bukan hak kami, yang mencari keuntungan kami sendiri, yang tidak sungguh-sungguh dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang harus kami kerjakan. Ampuni kami dan tolonglah kami berubah, sehingga bangsa ini sungguh-sungguh boleh menjadi bangsa yang sejahtera. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan yang diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita.